Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji yang lantas hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan karunia yang begitu luar biasa, yang begitu agung, yaitu Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan di jalan yang lurus. Dan Allah masih memberikan kita nikmat sehat, yang dimana kita masih bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Salawat yang diiringi salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau beserta para sahabat beliau senantiasa memperjuangkan agama Islam sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman Islam hingga detik ini. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan sedikit menyampaikan sebuah nasihat yang semoga nasihat tersebut bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk umumnya untuk kita semua. Yaitu kita harus yakin kepada Allah dan jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, Allah itu Maha baik. Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka apapun yang telah terjadi, apapun yang telah Allah takdirkan untuk kita, pasti itu yang terbaik untuk kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka jangan pernah sedikit pun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menyinggung? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an? Allah taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai, mungkin itu tidak baik untuk kalian. Di dalam hidup ini, kita tahu yang namanya suka dan tidak suka. Akan tetapi, baik dan buruknya itu kembali kepada kita atas apa yang telah kita lakukan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kalian tidak mengerti, kalian tidak tahu, kalian tidak paham. Allah yang tahu mana terbaik untuk kalian. Makanya kita sebagai orang beriman atas apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, percaya dan yakinlah pasti itu terbaik untuk kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, di pagi hari ini aku tidak peduli aku dalam kondisi yang aku sukai maupun yang aku tidak aku sukai. Kenapa jamaah Umar mengatakan seperti itu? Kata Umar, karena aku tidak tahu mana yang terbaik untukku. Hanya Allah yang pantas, yang memberi yang terbaik untukku. Dan terkadang kita sering merencanakan sebuah perencanaan. Akan tetapi rencana yang telah kita atur, waktu, hari, tanggalnya, namun tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ada banyak mimpi-mimpi yang dimana mimpi tersebut kita berharap agar dapat kita capai pada hari itu, agar kita dapat raih pada hari itu juga. Namun takdir berkata lain. Mimpi yang sudah kita idamankan, target, rencana yang sudah kita tentukan, namun Allah tunda. Kebanyakan orang jatuh dalam kondisi seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin itu salah satu bentuk cinta Allah kepada kita.
Mungkin Allah tunda rencana yang telah kita lakukan. Mungkin itu salah satu bentuk Allah untuk menghindari kita dari mara bahaya mungkin. Atau Allah menghindari kita dari bencana. Makanya kita sebagai orang beriman harus yakin, percaya diri, dan harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi Allah taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sebagaimana perasaan para hambaku padaku. Jika hidup kita tidak yakin, hidup kita dalam terombang-ambing, melakukan segala sesuatu kita tidak yakin, tidak percaya diri, gimana kita harus jadi kalau kita tidak yakin seperti itu? Kalau orang sering mempunyai pikiran seperti itu, dalam hidupnya tidak yakin, tidak percaya diri, gimana ke depannya? Hidupnya tidak akan mempunyai ketenangan, tidak mempunyai rasa percaya diri. Dan Allah menyindir di dalam ayat Al-Quran terhadap orang-orang yang senantiasa berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Adh-dhanni nabillahi dhanna sau' alaihim dairatus sau'." Orang-orang yang senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan azab, kebinasaan yang buruk. Karena di dalam hidupnya dia tidak yakin bahwa Allah itu membantu dirinya. Ingat jemaah, seberat apapun musibah, cobaan yang sedang menimpamu, jangan pernah berpikir sedikit pun bahwa Allah tidak peduli kepadamu. Bisa jadi apa yang Allah ambil dari hidupmu, mungkin itu salah satu bentuk Allah sedang mempersiapkan suatu kebahagiaan untuk dirimu ke depannya nanti, karena kita tidak tahu jemaah. Dan bisa jadi apa yang Allah tunda terhadap rencana yang telah engkau buat, mungkin itu salah satu cinta Allah juga untuk menghindarimu dari bahaya atau bencana. Dan bisa jadi apa yang Allah telah tetapkan dalam hidupmu, walaupun engkau terseberat menjalaninya, percayalah, mungkin itu salah satu bentuk Allah ingin mengangkat derajatmu. Pesan saya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita, selagi kita masih di atas ketaatan, selagi kita masih menuntut ilmu di atas jalan yang mulia, selagi kita masih mendekatkan diri kita kepada Quran, percayalah, hidup kita tak akan Allah akan biarkan. Pasti, kedepannya pasti Allah akan mudahkan jalan kita. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.